Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Kita akan beribadah kembali. Kita memuji, menyembah Tuhan, dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Ambil Alkitab saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 27. Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-32. Matius 27 ayat 32. Di bawah judul Yesus disalibkan. Matius 27. Matius 27 ayat 32. Di bawah judul Yesus disalibkan. Kita baca satu ayat ini, Matius 27 ayat 32. Saudara-saudara ketemu semua Alkitabnya? Baik, saya akan bacakan saudara. Dikatakan begini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Jadi Simon ini bernama Kirene. Ketika Yesus memikul salib keluar kota menuju ke Bukit Golgota, Alkitab mencatat mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi kalau saudara lihat di sini, orang itu Simon yang dari Kirene mereka paksa. Mereka ini siapa? Ya mereka ini adalah, kalau kita baca ayat sebelumnya, konteksnya kita lihat. Itu di ayat 27, serdadu-serdadu wali negeri. Jadi tentara atau prajurit Romawi. Ya. Mereka menanggalkan pakaian Yesus, mengenakan jubah ungu. Mereka, tentara, menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengelok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Itu ayat 29. Ayat 30,
mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus, di mana kepala itu sudah ada mahkota duri, sehingga ketika dipukulkan itu pasti duri tajam itu menancap kepalanya. Kemudian ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Nah, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Biasanya ya, orang yang disalibkan itu adalah orang yang patut mendapat hukuman mati. Nah, para tahanan atau yang terhukum itu harus membawa salib menuju ke tempat penyaliban, yaitu Bukit Golgota. Nah, ayat 32 yang tadi kita sudah baca, ketika mereka berjalan keluar kota, jadi sudah berjalan keluar kota. Memang jarak dari antara tempat Yesus disalibkan ke luar kota itu lumayan. Itu ada yang mengatakan 700 meter, ada yang mengatakan 1 kilo. Tapi dengan memikul kayu yang batang kayu, balok kayu yang berat, apalagi semalam-malaman Tuhan Yesus tidak tidur, dan juga tubuhnya dicambuk 39 kali dengan cambuk yang bermata 3, dengan tali 3. Kemudian di ujung talinya itu terdapat kail. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, sekali pukul 3 cambuk, kemudian ada ujungnya kaitan. Nah, itu kalau dipukulkan berkali-kali, punggung itu akan hancur lebur, udah kayak bubur belakangnya itu. Jadi semalam-malaman tidak tidur, kemudian dicambuk, kemudian diadili, mahkota duri dipaksa masuk ke kepalanya. Nah, saudara bisa bayangkan kondisi demikian, harus memikul salib, pasti akan jatuh berkali-kali. Nah, ketika para prajurit melihat kondisi Yesus yang tidak memungkinkan untuk memikul salibnya, Alkitab mengatakan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi mereka paksa. Tidak dengan sukarela, paksa. Saudara mengerti kan? Paksa itu arti sebenarnya dia nggak mau. Ya kalau dia mau, dia nggak usah dipaksa. Dia akan tunjuk jari, mengajukan diri untuk memikul salib, membantu memikul salib bersama Yesus. Ini mereka paksa, saudara. Ya. Sehingga Simon bersama Yesus beriringan berjalan memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ayat ini, saudara? Saudara, Simon mungkin berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, sehingga tanda kutip dia apes. Kenapa mesti dia yang pada saat itu berdiri? Kemudian prajurit melihatnya, kemudian memaksanya. Prajurit kalau sudah memaksa, dia punya senjata, dia punya kedudukan, dia punya otoritas, sehingga tidak bisa menolak, harus tunduk, harus taat. Tapi saudara sekalian, memang pada mulanya Simon dipaksa. Tapi kalau kita lihat, saudara, perkembangan setelah Simon, singkat cerita Simon sampai menuju ke Bukit Golgota, ya, setelah itu kita memang tidak mendengar kisah selanjutnya. Tetapi dari catatan-catatan Alkitab, kita bisa melihat atau menyaksikan keadaan Simon dan keluarganya. Kalau kita baca, saudara, saya coba meneliti, ya, di Markus pasal 15, Markus 15 ayat yang ke-21.
Markus 15 ayat yang ke-21. Di situ dijelaskan begini. Ya, ini perikop yang sama tentang Yesus disalibkan. Tapi ada penjelasan yang bisa memberikan kita tambahan informasi. Dikatakan begini. Ayat 20b-nya sebelumnya dikatakan sama. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat. Ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, seorang Kirene. Nah, di Injil Markus disebutkan ada informasi tentang siapa Simon itu. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Jadi ternyata saudara, Simon dari Kirene ini seorang ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi di dua Injil ini jelas Simon mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dipaksa untuk memikul salib. Maka judul renungan hari ini adalah dipaksa untuk memikul salib. Nah, saudara, Simon itu ternyata ayah dari Alexander dan Rufus. Nah, kalau kita baca lagi, kita urut-urut ya. Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19. Ayat yang ke-33. Dan itu dikatakan apa? Kisah 19 ayat 33 dikatakan begini. Kisah 19 ayat 33. Ya, kita belajar saudara sekalian ya, pelan-pelan. Kisah Para Rasul 19 ayat 33. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Jadi saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa seorang bernama Alexander. Nah, Alexander ini diduga adalah anak dari Simon Kirene yang dipaksa memikul salib Yesus. Nah, ternyata saudara sekalian, Alexander, anak dari Simon ini, aktif mengikuti perkembangan kekristenan. Ya, karena dikatakan, lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Dia ada di situ. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Jadi saudara sekalian, Alexander mengikuti perkembangan kekristenan. Nah, terakhir saudara sekalian, di Roma pasal 16, Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, itu menyinggung Rufus, anak dari Simon. Karena Simon punya 2 anak, Alexander dan Rufus. Tadi Alexander dan ini Rufus. Dikatakan begini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Nah, kalau saudara lihat di sini, Rufus ternyata juga orang Kristen, menjadi Kristen. Karena jelas dikatakan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi Rufus ternyata disebut oleh Paulus sebagai orang pilihan.
orang pilihan, itu istilah khusus untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang serius percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata Rufus, anak dari Simon Kirene, juga mengalami perubahan, saudara. Bukan hanya Simon dari Kirene, tetapi juga Rufus anaknya. Dan juga istrinya dikatakan salam kepada ibunya. Ibunya Rufus kan berarti istri dari Simon Kirene. Dikatakan yang bagiku adalah juga ibu dari Rasul Paulus. Jadi ibu Rufus, istrinya Simon, itu bagi Paulus dianggap sebagai ibu. Kalau seorang dianggap sebagai ibu dari seorang yang rohani seperti Paulus, berarti ini seorang ibu yang tidak main-main. Dia pasti seorang yang dihormati secara rohani. Dihormati karena memiliki kepribadian, kehidupan yang kudus. Jadi ternyata Simon dari Kirene ini setelah memikul salib bersama dengan Yesus mengalami perubahan yang luar biasa, saudara sekalian. Nah, kalau kita selidiki ada satu bagian Alkitab di Kisah Para Rasul juga, saudara. Kisah Para Rasul, kalau kita baca ya, Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 13. Jadi Simon dari Kirene, setelah dia memikul salib, dia mengalami perubahan. Ternyata orang yang mengalami salib sesungguhnya akan mengalami perubahan. Saya ulangi lagi. Orang yang menghayati salib pasti mengalami perubahan. Sebab kalau di film, saudara, Simon Kirene memikul salib itu sebelah menyebelah. Jadi salib di sebelah Yesus, ya, Simon. Itu pasti menatap wajahnya, berhubungan dekat dengan dia. Ya, muka dengan muka, sepanjang Via Dolorosa. Nah, walaupun singkat, tetapi begitu intens, pasti kesan dari Yesus itu ketangkep sama Simon dari Kirene ini. Ya. Makanya setelah itu, saya yakin percaya, Simon pasti akan terus mengikuti Yesus. Nah, buktinya apa? Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1. Nah, ini di bawah judul Barnabas dan Paulus diutus. Nah, di ayat 1 Kisah Para Rasul 13, Kisah Rasul 13. Saya bacakan ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia. Nah, di Antiokhia kan kita tahu itu kota, ya. Untuk yang pertama kalinya pengikut Yesus disebut Kristen. Karena seperti Kristus. Jadi Kristen itu seperti Kristus. Christ-like. Seperti Kristus bukan penampilan lahirianya, tetapi kehidupannya, gaya hidupnya itu mirip seperti Kristus. Makanya itu sebenarnya olok-olokan. Mereka menyebutnya Kristen. Kristianos dari bahasa Yunaninya Kristianos, dari kata Christ. Ya, Kristo, Kristianos, seperti Kristus. Karena cara berpikirnya, perasaannya, kehendaknya, tindakannya seperti Kristus. Makanya disebut Kristus. Saya lanjutkan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi ini kelasnya nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, dikatakan Simeon
yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene. Nah, para ahli Alkitab mengatakan kemungkinan besar Simeon dari Niger, Simeon yang disebut Niger ini dari Kirene, karena bersama dengan Lucius orang Kirene. Jadi ternyata Simeon atau Simeon sama Simon itu pelafalannya sama maksudnya. Ya. Kayak endang, menjadi endang, itu mirip ya, cuman mungkin pronunciation-nya atau mengalami perubahan ya. Jadi Simon yang disebut Niger itu dari Kirene, dia jemaat di Antioquia, seorang Kristen. Ya. Jadi jelas saudara, orang yang memikul salib itu harus mengalami perubahan seperti Kristus. Keadaan memang memaksa pada waktu itu, seolah-olah Simeon berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Tetapi ternyata tidak, saudara. Justru itulah merupakan titik balik bagi Simon yang disebut Niger, bagi Simon ayah dari Alexander dan Rufus, itu mengalami perubahan. Makanya kekristenan tidak lepas dari memikul salib, saudara. Di Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39 dikatakan begini. Saya bacakan Matius 10. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38, barang siapa mempertahankan nyawanya, ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ayat 38 dengan ayat 39 itu connection, berhubungan. Saya jelaskan sedikit. Barang siapa tidak memikul salibnya, nyahnya di sini kecil ya, bukan salib Kristus, nyahnya besar, tapi salibnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan, itu ada dua: memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi orang yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya, penderitaannya. Salib itu lambang penderitaan, lambang kesengsaraan. Jadi harus bersedia menderita, baru ikut Yesus. Orang Kristen yang tidak mau menderita mengikut Yesus nggak layak jadi di hadapan Yesus. Nah itu sama, barang siapa mempertahankan nyawanya, nyawa itu di dalam nyawa ada pikiran, perasaan, dan keinginan, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara sekalian harus rela, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kehendak Allah, mau melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus yang filosofinya, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam pikiran Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Sama, kita harus rela kehilangan nyawa kita, keinginan kita, kesenangan kita. Ya. Kita akan baru nanti memperoleh nyawa yang baru nanti di kekekalan. Baru berkenan di hadapan Allah. Jadi jelas, barang siapa tidak memikul salibnya, penderitaannya, dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ayat yang selanjutnya di Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24 dikatakan begini.
Kalau saudara lihat judulnya, di Alkitab itu ada perikop-perikop, dan perikop itu punya judul. Nah, ini memudahkan kita. Kita bisa tahu ini judulnya atau maksudnya ayat ini, penggalan ayat ini, perikop ini apa. Nah, ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi syarat-syarat mengikut Dia. Nah, kita baca ayat 24. Nanti suruh baca di rumah ya. Ya memang sekarang di rumah saudara ya. Maksudnya lebih detail lagi. Ya karena ini kan waktu ya, waktu kita singkat ya. Saya paling buat 30 sampai 40. Ya. Ayat 24 dikatakan begini. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Ini khusus untuk murid nih. Ya. Murid. Ya. Saudara yang murid katakan amin. Enggak amin saudara. Udah amin ya, saya nggak dengar aja ya. Yang murid katakan amin. Amin ya, saya percaya aja suruh ngomong amin ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi syarat mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nyanya itu kecil berarti salibnya, penderitaannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang inti. Penderitaan dalam mengikut Yesus itu sebenarnya apa? Kalau menderita, ya, seperti sekarang saat ini, kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Bagi sebagian orang itu penderitaan, nggak bisa kemana-mana. Bagi sebagian orang, ya memang sebagian besar, kalau nggak bisa keluar rumah itu siksaan. Apalagi kalau rumahnya kecil. Kemudian di dalam rumah itu banyak orang. Udah kecil, banyak orang harus tinggal di rumah. Itu sebagai penderitaan, siksaan. Kecuali rumahnya besar, ada kolam renang, ada kebun, ada fitness centernya, ada home theaternya. Mau makan tinggal pesen. Itu bukan penderitaan, itu liburan namanya. Tapi sebagian kita kan enggak seperti itu saudara. Nah itu sebenarnya bukan penderitaan. Karena orang di luar Kristen pun juga menderita akibat wabah virus corona ini saudara sekalian. Ya, kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Rumah yang kalau saya sering memberikan istilah rumah RS, rumah sederhana, bukan RSSSSS, rumah sangat-sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah sekali. Memang susah saudara sekali. Apalagi rumahnya bukan RSS tetapi R-nya banyak. Rumah rusak, rombeng, resiko runtuh sewaktu-waktu. S-nya 1. Diam di rumah yang RRRS itu sebuah penderitaan saudara, pasti keluar. Ya. Ini akibat virus corona masih panjang saudara sekalian. Menurut data The International Labour Organization tanggal 8 April itu ada 195 juta orang yang terdampak akibat COVID-19 ini, dampak PHK. 195 orang di PHK. Aduh, nggak punya pekerjaan. Di Indonesia pasti saudara dengar ada orang-orang yang di PHK. Perekonomian global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Jadi ekonomi global internasional ini terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua itu kan ada depresi, ada resesi. Ya, tahun 1930 itu terburuk. Nah ini terburuk sejak itu. Jadi sejak 1930 itu buruk, nggak ada lagi buruk. Nah ini nih terburuk menurut The International Labour Organization. Jadi memang keadaan yang tidak nyaman. Tetapi itu bukan penderitaan. Karena di luar Kristen pun mengalami penderitaan. Jadi apa Pak penderitaan kita? Memikul salib. Penderitaan kita memikul salib bukan secara fisik, tetapi
bagaimana kita mengubah kodrat dosa kita ini menjadi kodrat ilahi. Itu perjuangan yang menuntut tetesan darah, saudara. Yang menuntut perjuangan. Itu penderitaan memikul salib itu. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Menjadi Kristen yang sejati. Bagaimana kita mengubah, melawan kodrat berdosa yang sering bergejolak dalam diri kita. Seperti Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, yang jahatnya aku lakukan. Itu perjuangan penderitaan, saudara. Nah, perjuangan penderitaan bagaimana mengubah kodrat yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Itu perjuangan penderitaan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita semua, bukan hanya pendeta rohaniawan yang harus berjuang menderita, mengubah kodratnya, menyangkal dirinya yang masih ada dalam daging ini, saudara. Bagaimana bisa menjadi seperti Kristus yang hidup tanpa dosa. Itu perjuangan yang berat, yang sulit, yang sukar. Nah, selama di bumi keadaan mungkin memaksa kita. Tetapi Yesus mengatakan kamu harus. Sesuatu dikerjakan kalau dengan sukacita, dengan sukarela, tidak terasa berat. Saya ulangi lagi, sesuatu kalau kita kerjakan dengan sukacita, tidak terasa berat, walaupun masih tetap berat. Kalau saudara lihat kehidupan seorang ibu bangun pagi-pagi, udah siapin makan buat anak-anak sekolah, setelah itu dia belanja untuk dagangan, siang dia keluar setelah suami anak-anaknya pergi ke sekolah, pergi kerja suaminya. Kemudian dia masak untuk bikin kue atau dagangan. Kemudian dia keluar sampai pulang siang, dia balik lagi untuk siapin anak-anaknya. Kemudian dia lanjutkan lagi dagang. Sore baru pulang, dia siapin lagi. Begitu terus menerus. Itu kan melelahkan, saudara. Tapi itu kalau disertai dengan pemahaman bahwa aku lakukan ini dengan sukacita, dengan sukarela, ini akan membentuk manusia batiniahku. Kalau dilakukan itu dengan sukacita, lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu jadi berkat, saudara. Itu akan membentuk karakter kita menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita bisa sabar, kita bisa setia, kita bisa menjaga hati kita. Itu perjuangan, saudara. Sehingga kehidupan kita tidak melukai siapapun. Makanya kalau orang Kristen sudah lama, kehadirannya melukai orang, harus dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak memikul salibnya. Dia memakai salibnya, salib aja. Ini sangat menyedihkan. Orang Kristen kehadirannya melukai. Melukai mungkin tidak secara fisik, tapi dengan perkataan, dengan keputusan, dengan niat-niatnya, dengan segala macam cara yang melukai orang. Apalagi kalau itu pemimpin, kehadirannya melukai orang. Aduh, sangat menyedihkan. Jangan-jangan dia tidak memikul salibnya. Dia hanya sebagai pelayanan, sebagai pelarian saja. Karena tidak mengalami perubahan. Kekristenan itu perubahan, mengalami perubahan bagaimana menjadi seperti Kristus, Kristen. Makanya Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, noos, pikiran, Kristianos, itu cara berpikirnya yang berubah. Kalau orang tidak mengalami perubahan cara berpikir sampai mati, dia tidak akan pernah berubah. Jadi penderitaan memikul salib itu penderitaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pikul salib kita. Itu bagaimana kita bisa berubah dari kodrat yang berdosa ini menjadi kodrat ilahi. Sehingga kita menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa sebagaimana Kristus yang hidupnya berkenan. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya kita harus berjuang memikul salib kita. Itulah perjuangan yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada
Kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu bukan hanya sekedar kami dengarkan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami harus berjuang Tuhan, menderita, memikul salib kami Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa Tuhan sampai akhir, sampai kami menutup mata, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.